Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Trisha Azani Putri Nugraha. Saya merupakan mahasiswa aktif di LSPR Communication and Business Institute Jakarta, batch 21 jurusan Public Relations. Nah, pada video kali ini, saya ingin membagi sedikit informasi tentang ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah Public Relation Program atau biasa kita sebut dengan PR Program dari sesi 1 sampai sesi 6. Oke, supaya nggak berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya. Sesi 1, PR in general. Apa sih public relation itu? Nah, public relation adalah seseorang yang berupaya untuk membangun reputasi perusahaan yang baik dan mempertahankannya dengan cara membangun kesepahaman antara perusahaan dan publik. Dalam menjadi seorang public relation terdapat dua dominant roles. Yang pertama teknisi komunikasi dan yang kedua manajer komunikasi. Apa sih teknisi komunikasi? Teknisi komunikasi adalah seseorang yang menjalankan program berhubungan dengan masyarakat seperti menulis siaran pers, merancang web, dan mengedit majalah. Nah, kalau manajer komunikasi apa sih? Manajer komunikasi adalah seseorang yang merencanakan dan mengelola program hubungan masyarakat, membuat keputusan kebijakan komunikasi, dan sebagainya. Sekarang kita langsung masuk aja ke PR activity. Nah, PR activity itu ada 3. Yang pertama project, program, and campaign. Aku akan menjelaskan perbedaan antara 3 kegiatan tersebut. Dimulai dari yang pertama, project. Jadi project adalah komunikasi satu arah yang ditujukan untuk memenuhi communication objective. Misalnya seperti pembuatan news release saat akan mengadakan event. Yang kedua, programs. Jadi programs adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi beberapa tujuan dari objektif dan beberapa tujuan komunikasi. Kegiatannya juga harus berhubungan dan fokus antara perusahaan dan its public. Nah, yang ketiga itu ada campaign. Jadi campaign merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan dari objektif suatu masalah yang ada. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara marketing dan public relation. Kenapa marketing? Nah, ternyata sebagian besar orang menganggap kalau public relation dan marketing itu memiliki tugas yang sama, padahal tidak. Nah, kalau PR itu fokus untuk sesuatu yang bersifat jangka panjang, khususnya membangun hubungan baik antara perusahaan dan its public. Kalau marketing itu fokus kepada cara untuk memasarkan produk atau services untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Dan tujuan dari marketing juga adalah untuk memutarkan roda ekonomi antara perusahaan dan konsumennya. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke sesi 2. Pada sesi 2 ini, saya akan membahas tentang public relation history. Oke, jadi yang pertama ada Theodore Newton Vail pada tahun 1845 sampai 1920. Ia mengatakan bahwa public relation bukan tentang iklan atau promosi, melainkan tentang seluruh ruang lingkup hubungan antara perusahaan dan publik. Selanjutnya ada Ivy Lee tahun 1877 sampai 1934. Ia mengatakan bahwa public relation merupakan seseorang yang mempublikasi kepada wartawan sebelum wartawan mendapatkan informasi dari pihak lain dan dengan menggunakan sarana pendekatan dua arah. Nah, beliau sebagai penemu modern public relation membuat 3 prinsip dalam PR. Yang pertama, tell the truth. Yang kedua, provide accurate fact. Dan yang ketiga, give the PR direction access to top management so that he or she can influence decision. Yang ketiga ada Presiden Theodore Roosevelt pada tahun 1858 sampai 1919. Beliau adalah presiden pertama yang menggunakan teknik public relation untuk news conference and interview. Yang terakhir ada Edward Bernays pada tahun 1891 sampai 1995. Beliau percaya jika audiens dapat diyakinkan jika suatu pesan mendukung nilai dan ketertarikannya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Jadi, dalam menjadi seorang public relation, kita membutuhkan unsur-unsur authentic communication. Ada beberapa unsur yaitu truth, fundamentality, comprehensiveness, relevant, clarity, timeliness, consistency, accessibility, responsiveness to feedback, and care. Sesi 2-nya udah selesai dan sekarang kita lanjut ke sesi 3. Pada sesi yang ketiga ini, kita akan membahas tentang develop communication plan strategy.
Nah, jadi teman-teman, dalam membuat suatu program, kita harus membuat 8 stage yang dibutuhkan. Sekarang aku mau bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama itu ada situation analysis. Apa sih situation analysis? Situation analysis adalah saat kita menganalisa suatu situasi yang dapat menyimpulkan bahwa suatu isu tersebut tuh harus dibuatkan program. Yang kedua itu ada objektif. Jadi objektif itu suatu cara untuk memastikan kekonkretan dari tujuan kita. Bisa dengan diukur, dokumentasi, observasi, dan sebagainya. Nah, untuk membuat objektif, kita bisa menggunakan SMART. SMART itu adalah specific, measurable, achievement, relevant, and time-bound. Next ada target audience. Jadi untuk membuat suatu program, kita harus menargetkan audience dari general audience. Itu bisa dicari dengan cara status sosial, edukasi, gender, umur, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada strategi. Jadi strategi itu adalah rangkaian rencana yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dalam strategi itu ada satu unsur yaitu key message yang harus kita buat itu untuk kita gunakan pada saat campaign-nya. Setelah strategi itu ada lanjutan dari strategi yaitu tactical. Jadi pada tactical ini lebih ke spesifik apa yang harus kita lakukan dari rencana-rencana yang kita udah buat pada strategi. Next ada timeline atau timetable. Jadi timeline ini merupakan struktur yang berisi tentang waktu untuk kita merencanakan strategi dan taktikal yang tadi udah kita bikin. Lalu setelah itu kita harus membuat budget tentunya, karena tidak ada program tanpa budget kan. Nah, dalam budget ini kita harus memasukkan ke dalam suatu data apa-apa saja dana yang sudah kita keluarkan untuk kebutuhan program tersebut. Oke, yang terakhir adalah evaluation. Jadi evaluation itu bagian dimana kita harus mengevaluasi apa-apa saja yang sudah kita bikin dan hasil evaluasi itu harus realistis, credible, dan sejalan dengan ekspektasi kita tentunya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di sesi keempat. Pada sesi ini kita membahas tentang Intro to PR Research and Evaluation. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya public relation itu memiliki kesamaan loh dengan media relation yang biasa disebutnya dengan umbrella term. Jadi sejumlah perusahaan yang berupaya untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada publik. Nah, next aku mau kasih tahu ke kalian sebetulnya apa sih fungsi dari seorang public relation. Kalau kalian belum tahu ya, secara garis besar sebetulnya PR itu bertugas untuk menjalin hubungan baik dengan corporate, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya, dan juga tentunya harus membuat program komunikasi yang strategis. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian nih, kalian tahu nggak sih tujuannya PR program itu apa? Jadi teman-teman, ada 3 tujuan dijalankannya PR program. Yang pertama itu ada informational objective, yang kedua motivational objective, dan yang ketiga behavioral objective. Untuk mendapatkan informasi, ada 2 penelitian yang bisa kita gunakan. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Jadi kita mulai dengan membahas kualitatif dulu ya. Kasih tahu ke kalian 3 cara untuk mendapatkan informasi. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalau informasi itu ada 3 tipe. Yang pertama primary, secondary, and tertiary. Nah, sekarang gimana sih cara mendapatkan informasi? Wawancara, focus group discussion, and participant observation. Oke, sekarang kita bahas yang kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu penelitian yang fokus terhadap suatu individu dengan ruang lingkup yang luas atau besar. Untuk mengumpulkan data kuantitatif itu ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu sampling. Jadi sampling itu gimana kita mengambil contoh dalam suatu kelompok, misalnya kita mengambil contoh wanita umur 18-24 tahun atau anak-anak dari SMP sampai SMA. Yang kedua itu survei. Jadi survei itu bisa dilakukan dengan cara misalnya seperti kuesioner. Dan yang terakhir itu statistical reasoning. Itu biasanya mengambil data numerik atau melalui penalaran statistik. Ternyata sekarang kita udah ada di sesi 5, dan sesi 5 ini ngebahas tentang Public Relation Planning Program. Ini sebetulnya mirip-mirip aja sama yang ada di sesi 3 tadi. Ada background, objektif, target audience, key message, strategi, tactical, timeline, budget, and evaluation. Sekarang udah di sesi 6, artinya ini udah pembahasan yang terakhir dalam video kali ini. Nah, pada sesi 6 ini kita membahas tentang situation analysis. Ini aku cuma membahas tentang elemen dalam situation analysis. Yang pertama itu ada analisa lingkungan. Dalam analisa lingkungan itu kita bisa menggunakan PES, yaitu Political, Economic, Social, and Technology. Yang kedua ada analisa organisasi, itu bisa menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat.
Yang terakhir ada analisa stakeholder, jadi ini bisa menganalisa dengan menggunakan opini, kebiasaan, pendapat masyarakat mengenai perusahaan. Itu bisa ada dua cara, visibility dan reputation. Ya, jadi tadi adalah penutup di video kali ini. Jadi mungkin cuma segitu aja yang bisa aku share ke kalian tentang ilmu-ilmu yang udah aku dapetin di mata kuliah PR program. Terima kasih semuanya.